Video pembelajaran zat aditif dan zat adiktif. Kompetensi dasar dari 3.6 menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif? Zat aditif merupakan zat yang ditambahkan pada produk pangan dengan tujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, daya simpan, protein, vitamin, dan mineral. Berdasarkan asalnya, zat aditif dibagi menjadi dua jenis, yaitu zat aditif alami yang berasal dari alam dan zat aditif buatan yang berasal dari reaksi kimia. Berdasarkan fungsinya, zat aditif dibagi menjadi 7 jenis, yaitu pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Pewarna. Pewarna merupakan pemberi warna pada makanan atau minuman yang berguna untuk mempercantik makanan agar terlihat lebih cerah dan menarik. Pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami seperti contohnya yaitu warna oranye dari kunyit, warna hijau dari pandan, warna merah dari stroberi. Sedangkan pewarna buatan seperti contohnya kuning tartrazin dan merah alura. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanis. Pemanis merupakan pemberi rasa manis pada makanan dan minuman. Pemanis alami diperoleh dari nabati dan hewani, sedangkan pemanis buatan diperoleh dari senyawa hasil sintesis. Pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami seperti contohnya gula pasir, gula aren, gula jagung, madu, sedangkan pemanis buatan seperti aspartam, siklamat, dan sakarin. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengawet. Pengawet merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses pembusukan. Pengawet alami dan pengawet buatan. Pengawetan alami dapat dilakukan dengan cara pengasinan, pemanisan, pengasapan, pembakaran, pendinginan, dan pengeringan. Sedangkan pengawet buatan seperti natrium benzoat, asam sitrat, dan sulfur dioksida. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyedap. Penyedap merupakan bahan tambahan pangan yang digunakan untuk menyedapkan atau memperkuat rasa pada makanan. Penyedap alami dan penyedap buatan. Penyedap alami seperti contohnya merica, bawang putih, cengkeh, dan bawang merah. Sedangkan penyedap buatan seperti contohnya MSG dan etil vanilin. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberi aroma. Pemberi aroma merupakan zat yang memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman sehingga dapat membangkitkan selera konsumen. Pemberi aroma alami dan buatan. Pemberi aroma alami seperti vanili dan minyak atsiri. Sedangkan pemberi aroma buatan seperti isoamil asetat yang memberikan aroma pisang dan metil antranilat yang memberikan aroma seperti anggur. Selanjutnya yaitu pengental. Pengental merupakan zat yang digunakan untuk meningkatkan kekentalan atau menghilangkan sebagian kadar air pada produk pangan. Pengental alami dan buatan. Pengental alami seperti gelatin dan tepung kanji, sedangkan pengental buatan seperti keraginan, konjac gum, santan gum, dan siamsina. Dan yang terakhir yaitu pengemulsi. Pengemulsi merupakan zat yang digunakan untuk membantu menjaga kestabilan emulsi minyak dan air pada makanan. Pengemulsi alami dan pengemulsi buatan. Pengemulsi alami seperti lecithin yang ada pada kandungan kuning telur dan kedelai yang biasanya digunakan dalam pembuatan margarin dan mayones, sedangkan pengemulsi buatan seperti gliseril monostearat.
zat aditif bagi kesehatan? Campak pewarna bagi kesehatan. Campak dari penggunaan pewarna buatan yaitu dapat memicu kanker, menyebabkan gangguan ginjal, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dampak pemanis bagi kesehatan. Dampak buruk mengonsumsi pemanis buatan yaitu meningkatkan rasa lapar, kecanduan gula, memicu kepanikan, memicu peningkatan gula darah, dan memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Dampak pengawet bagi kesehatan. Pengawet natrium benzoat dapat menyebabkan perilaku hiperaktif dan timbulnya kanker, sedangkan pengawet natrium nitrat dapat memicu terserang diabetes dan memicu penyakit jantung. Dampak penyedap bagi kesehatan. Penggunaan MSG masih aman dikonsumsi, tetapi jika berlebihan maka akan menimbulkan penyakit Chinese Restaurant Syndrome yang menyebabkan tubuh mudah lelah, pusing kepala, dan sesak nafas. Sekarang kita akan membahas tentang zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Mari kita bahas. Zat adiktif. Zat adiktif merupakan zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan, adiksi, atau ingin menggunakannya secara terus-menerus yang biasa disebut dengan ketagihan. Zat adiktif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu narkotika, psikotropika, dan zat psikoaktif lainnya. Pertama, kita akan membahas tentang narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Narkotika golongan 1. Narkotika digunakan untuk ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi, dan memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh narkotika golongan 1 yaitu opium mentah, kokain, heroin, ganja, dan metamfetamin. Narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan dalam terapi atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dan memiliki potensi sangat tinggi untuk mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 2 yaitu dextromoramid, metadon, morfin, petidin, dan oripavin. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 hanya digunakan untuk rehabilitasi dan untuk mengurangi ketergantungan pada narkotika golongan 1 dan 2. Contoh narkotika golongan 3 yaitu kodein, difenoksilat, narkodein, dan buprenorfin. Kedua, kita akan membahas tentang psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Psikotropika golongan 1. Psikotropika golongan 1 tidak digunakan untuk pengobatan dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contoh dari psikotropika golongan 1 yaitu MDMA atau ekstasi, LSD, dan STP. Psikotropika golongan 2. Psikotropika golongan 2 berkhasiat untuk terapi dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat kuat. Contoh psikotropika golongan 2 yaitu Ritalin, metilfenidat, dan amfetamin. Psikotropika golongan 3. Psikotropika golongan 3 berguna untuk penelitian dan pengobatan serta memiliki daya candu sedang. Contoh psikotropika golongan 3 yaitu flunitrazepam, pentobarbital, buprenorphina, dan lumibal. Psikotropika golongan 4. Psikotropika golongan 4 boleh digunakan untuk pengobatan medis dan memiliki daya candu ringan. Contoh psikotropika golongan 4 yaitu diazepam, nitrazepam yang meliputi dumolit, mogadon, dan BK.
Ketiga yaitu zat psikoaktif lainnya. Apa itu zat psikoaktif? Mari kita bahas. Zat psikoaktif merupakan zat yang secara aktif dan signifikan dapat mempengaruhi sistem saraf di tubuh yang berakibat terjadinya perubahan kesadaran, emosi, bahkan perilaku seseorang. Contoh zat psikoaktif yang sering kita temui yaitu alkohol, kafein pada kopi, dan zat nikotin pada rokok. Lantas, bagaimana dampak zat adiktif bagi kesehatan? Dampak penggunaan zat adiktif. Narkotika dapat mengurangi rasa nyeri, menyebabkan ketergantungan bagi penggunanya. Psikotropika dapat mempengaruhi keseimbangan mental dan perilaku seseorang. Zat psikoaktif lain dapat menyebabkan kematian mendadak akibat kekurangan oksigen, menyebabkan halusinasi, dan menyebabkan kerusakan pada otak, paru-paru, dan ginjal. Bagaimana cara agar terhindar dari bahaya narkoba? Upaya pencegahan yang dapat kita lakukan agar terhindar dari narkoba yaitu dengan memperkuat iman dan takwa, kenali diri sendiri, tingkatin harga diri, meningkatkan PD, menolak tawaran narkoba, pilih pergaulan, pola hidup sehat, dan berkegiatan positif. Terima kasih.